Indigo itu dalam psikologi itu ada, tapi indigo itu teman-teman ini edukasi ya. Bukan. Kasih lihat dong. Kasih lihat dong. Ini sebuah karya pertunjukan sampai nyembah setan. Sampai nyembah setan. Jadi Wolfgang Amadeus. Gue bayarin 500.000, lu bisa ngebuktiin indigo, gue akuin, ya kan? Itu kayak kok aku tak tahu ini naik. Iya. Pemikiran itu kan. Balap Bacot Sulap. Welcome back to. Oke, ulangin. Dikanya biasa Dika emang. Biasanya gimana sih aku pengen nyontoh? Aja. Welcome back. Welcome back guys to. Iya. Welcome back to Balap. Baca seremnya mana? Iya. Welcome back to Balap Bacot Sulap. Oke, Gitu loh. Gitu. Iya. Sorry guys. Jadi masih magang ya. Dia masih magang hari ini. Biasanya dia di belakang kamera ngabisin makanan. Ngabisin makanan. Kebetulan hari ini ya Makanannya nggak ada. Udah habis dulu. Ada, tapi biar ngabisin. Iya. Oh iya. Makanya lu dimasukin ke sini kan? Oh, Biar jadi ngabisin. sama kayak presiden kita tuh kalau biar itu nggak ngapa-ngapain udah mending kamu jadi menteri aja gitu ya. Itu nggak sih? bisa. Iya bisa. Oke lah. Bebas lah gimana. Daripada kamu nusuk aku dari belakang udah yuk jadi menteri. Pandangan politik yang bagus. Tuh, ya nggak sih? Orang Tapi politik oke lah. Iya. Lo Nggak boleh ya politik di sini ya? Boleh. Boleh. Cuma harus dipertanggungjawabkan aja. Iya. Ntar gua masuk penjara, Cuk. Ya itu urusan dulu. Iya. Ya. Oke. Gimana, Le? Jadi hari ini kita mau ngebahas soal yang kemarin sempat viral dan itu kita udah pernah bahas belum ya di konten sebelumnya ya? Pokoknya Apa yang link itu, Le? belum. Oh bukan ya. Link pemersatu bangsa bukan? Bukan. Satu bangsa. Tentang ini kudeta ya? Bukan. Oh bukan ya, nggak berani dia ya. Enggak loh, itu loh, Dika. Kita hari ini itu mau ngebahas tentang Kang Yana. Woi. Namanya langsung terkenal di Indonesia, booming langsung ya. Bukan kan, Pak Yana ya? Hah? Pak Yana, tahu? Nggak Rumah tahu. makan Pak Yana dulu di stasiun ada. Ya jadi singkat cerita si Kang Yana ini viral, Dika. Langsung ya, Ya. viral ya. Dan memancing. Viralnya kenapa tuh? Viralnya karena dia sempat hilang ya, dinyatakan hilang, diklaim Hilang. hilang di mana? Di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran tuh daerah mana ya, Pak Produser? Bogor ya? Bukan. Sumedang atau Subang gitu. Iya. Ya pokoknya ya Jawa Barat ya. Jawa Barat kita Garut gitu ya. ya. Enggak sampai Garut. Jadi di Tasik. Cadas Pangeran sempat hilang, terus memancing kehebohan se-Indonesia Sampai Basarnas. sampai Basarnas turun. Dan ternyata dia Dan ada di. ternyata ada di ya kita kupas dulu kronologinya nih. Nah, tahu dulu. Kenapa kita bahas ini di balap? Ini kan Ya, balap ini kan- Bacot Sulap. Ada kaitannya nih. Ada kaitannya. Ada kaitannya Oke. nih. Apa tuh? Kaitannya dengan orang-orang yang mengaku Indihoy. Indihoy. Indigo maksudnya. Indigo. Para ini ya. Ya, para indigoan. Indigo stick. Apa sih sebutan kalau magic kan magician nih? Paranormal lah ya. Orang-orang Orang yang punya memiliki kemampuan. kelebihan khusus. Iya, Ya, kelebihan katanya. khusus. Katanya ya. Katanya kelebihan khusus sih gitu ya. Jadi kronologinya yang kalian tahu gimana nih? Aku nggak tahu. Jadi Serius yang lu? Gua nggak tahu. gua nggak tahu ya, tapi maksudnya gini, yang gua tangkap dari berita itu dia tuh dari satu tempat untuk bayar utang atau gimana gitu ya, pas di tengah jalan tuh dia kalut gitu. Kalut karena dia ada dikejar utang katanya gitu. Ya ini dari berita ya, nanti sumbernya. Utangnya utang kayak pinjol gitu Ya, kan? pinjol. Terus dia kalut di tengah jalan waktu itu hujan juga di Cadas Pangeran Kebetulan tadi. daerah Kebetulan. Ya, Kebetulan. jadi ceritanya dia sampai berhenti dulu di pinggir jembatan, dia mikir mau bunuh diri atau gimana, katanya gitu. Dan setelah itu dia voice note buat ininya dari WA ke istrinya. Ke istrinya. Ya, isinya ya kan bisa dengar sendiri lah ya, udah banyak kan sekarang tersebar. Intinya dia sedih lah begitu dan katanya mau menghilang. Tiba-tiba dia menghilang, tidak sempat pokoknya hilang aja gitu. Hilang aja. Itulah sampai istrinya mungkin melaporkan ke Basarnas dan segala macam, Karena panik dicari. juga ya. Panik lah pasti. Itu viral di mana-mana loh itu. Di mana-mana. Suami gue hilang nih. Dan ada Cadas Pangeran. Nah, hilang.
setelah 3 hari ketemu di Cirebon di rumah istri muda. Itu sampai heboh banget kan, makanya sampai viral gitu kan. Yang menariknya adalah yang menarik apa nih? yang bikin viralnya adalah bukan karena dia hilang dicari Basarnas dan ketemu, tapi membunuh profesi paranormal. Betul, coy. betul. Itu sih termasuk ini ya, apa? Kuncen di sana ya? Iya. Jadi kalau lihat kan tahu nggak apa kata-kata dukunnya? Tapi bagus banget tuh. Itu kemarin gua teleponan sama siapa ya? Gua lupa, gua ngebahas antara sama Dika atau sama Ko Okto. Apa tuh? Pembelaan Kuncennya. Apa? Oh, ada pembelaan. Ada pembelaannya. Bentar dulu, sebelum pembelaan kan kita kasih tau dulu nih. Kronologinya dulu ya. Jadi si kuncennya lah indigo paranormal dan segala Iya. macam. Ada yang bilang itu mah sudah dibawa ke Dibawa jero, ke dalam lah, dibawa ke dunia lain. maksudnya, dibawa sama ke ular dunia kuning lah, ada yang bilang gitu kan. Sampai ada yang kesurupan Sampai di mana? iya. Sampai ada yang kesurupan, bener. kasih cuplikannya Wak, entah Wak. Iya. Nanti ada cuplikannya nih. Di bawah ya. Di dalam air apa? Dalam air. Dalam air ya. Aduh, poin tadi kita. Kejar tai. Tai. Ini wajahnya pro disensor enggak? Udah di ada. YouTube di mana-mana udah ada gitu kan. Nah, setelah itu ternyata jeng there's Jana in Cirebon. I'm here. Jadi gini, kalau cerita yang gua denger tuh katanya emang bener ada versi dia kabur dari pinjol. Ada versinya gitu. Ada versi emang dia datang emang ke istri kedua. Mungkin ada kaitannya juga ya gitu untuk fakta yang sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Bisa pasti dari itu kan sebenarnya yang mau diangkat bukan itu. Iya, tapi kita itunya. bukan angkat itu. Kita nggak bukan privasi Kang Yenanya, kita nggak. Tapi kronologinya adalah dia ninggalin motor di sana. Dia pergi pakai bus. Iya. Ya. Oh, oke. Dinyatakan hilang 3 hari ketemu. Nah, namanya panik ya istrinya dan emang tempat tersebut kan dikenal banget. Urban legend, katanya. urban legend lah. Oh iya, urban legend. Urban legend. Sehingga banyak manggil orang-orang indigo, orang-orang berkemampuan paranormal. Ada yang memang tadi seperti yang diucapkan Nawa sama Vince, sampai ada yang kerasukan. Ya. Maksudnya kerasukan, jadi kerasukan si Kang Yana katanya. Nggak tahu sih. Iya, jadi kerasukan Kang Yana kalau nggak salah ya. Si dia memanggil roh si Kang Yana ini katanya gitu. Ini versi gue dengar dari teman sih. Terus dia bilang, tolong saya ini dia pakai bahasa Sunda, sorry. Cuman translate-nya seperti ini. Intinya, tolong saya di dalam disiksa, dingin, air, tenggelam. Pokoknya itu. Jadi orang-orang percaya nih. Nggak taunya besoknya di Cirebon. Mungkin kayak Yana yang lain. Iya, ini kan nggak tahu Lainnya ada yang namanya Yana ya. Yana banyak Ada sih. Yana Triwidahna tuh. Siapa itu? Ada. BMA juga. Oh iya. Jadi pembelaannya gimana? Nah, pembelaan si Kuncen. Pembelaan kuncennya emang ada versi kuncennya melakukan penerawangan. Dia bilang dibawa, dia nggak ngomong dibawa ke alam lain untungnya. Kalau nggak salah dia ngomongnya ini dibawa oleh sesuatu yang besar yang berwarna kuning, dia bilang gitu. Dan dia ngomong ke istrinya, udah ikhlasin aja. Nah, pembelaannya adalah dia nggak salah karena dia bilang kan sesuatu yang kuning dan entah kenapa emang bus yang ditumpangin tuh warna kuning. Jadi berarti Oh, gue tahu. iya dong, dia Gue punya teori. bus ke arah Cirebon itu ada warna kuning lah, entah bukan kuning semuanya, mungkin ada warna kuning. Pokoknya udah kuning dominan. Iya, jadi dia bilang platnya kuning. warna kuning di bawah sesuatu yang kuning. Terus dia ngomong ke istrinya, ikhlasin aja, bermaksud mungkin hatinya lebih ke istri kedua. Jadi diikhlasin aja gitu. Itu pembelaannya. Berarti kalimatnya paranormal saat itu tuh ini Bang. Kuncen bukan paranormal. Kalau paranormal itu ada yang kerasukan. Si kayak gini. Tapi kalau kuncennya cuma bilang dibawa sama yang panjang dan kuning, pokoknya gitu, ular kuning ya dia bilang gitu. Karena kan bus kan panjang ya. Terus iya karena untuk orang-orang yang seperti itu kan dia tidak menyebutkan secara langsung. Dia melakukan apa sih istilahnya hyperbola atau generalisasi. Ya, dia ngasih penerawangan yang tidak langsung pada intinya, gampang umum ya. Dan orang yang mentafsirkan itu sendiri. Ya, nanti orang yang mentafsirkan itu sendiri ya benar. Kalau dilihat sosok bus benar kuning Dika gitu kan besar dan ikhlasin aja. Ya benar sih kalau dicocok logikin. Ya udahlah, hatinya udah ke istri kedua gitu.
Tapi ya sempat katanya ini ya banyak tim-tim yang indigo, tim-tim Nah. YouTuber indigo. Oh, udah ada. Katanya mau mencoba memanggil. Arwah. Kebayang ya. Iya. Kalau Kang Yana tuh munculnya Seminggu. seminggu aja ya. Nungguin yang di Kayak Diari Raisa Diari gitu kan, Raisa. meliput gitu ya kan, pokoknya Terus gitu-gitu ya. Saras 008. Atau dulu yang kayak misalnya pesulap peramal yang kayak Iya. yang membilang Yang pakai Didi tangan. Covid itu yang tahu ya. Pakai itu tangan kan? keluar nggak? Nah, bisa keluar gitu kan. Iya, bisa keluar, dia bisa Kebayang, meramal. sudah keluar, sudah tayang di YouTube ya, pasti mereka kejar tuh kan. Tayang di meramal. YouTube, set Ternyata- kamera muncul. Sadam, abrakadabra. Wah, hancur Oh. habis semua cuy. Itu beres reputasinya. semua, Tapi reputasi. bisa jadi kayak Kuncen itu ada pembelaan. Kan nggak tahu. Iya sih, pas Iya. Dedi juga Berarti mungkin untuk mereka jadi pelajaran tuh. Oh, lain kali ada kasus ini. Diam kita dulu. pakai Kalimat yang Iya, general, kalimat general. kalimat general. Atau tunggu dulu nih, hilang 1 bulan baru kita bikin. Kan udah pasti fix hilang 1 bulan. Coba Mas Dika tahu nggak kira-kira kenapa sih orang gampang percaya gitu loh? Nah, Kan itu banyak hal yang karena- nggak masuk akal. ya sebelumnya banyak kan orang berjamur yang katanya bukan orang berjamur ya, sorry, berjamur nih orang-orang yang mengaku indigo ya, Oh, iya, indigo iya, gitu iya, kan, indigo. punya kemampuan bisa melihat setan, melihat hantu, melihat hantu, kayak terus bisa melihat dimensi lain kayak tadi, bisa berkomunikasi dengan Banyak dah anak muda kayak gitu. dengan hantu hewan, anak muda ya. Anak muda pasti banyak gitu. Nah, kenapa? Karena menurut gua secara psikologi nih kan ada namanya teori Maslow. Dan di atas itu ada di situ ada apa sih namanya? Kita nggak tahu. Apa? Tahu, Benzo, apa sih namanya? Piramid. Iya, Theory of needs, hierarki kebutuhan. Nah, ada itu ini loh, kemampuan untuk Aktualisasi diri. aktualisasi diri. Nah, Nggak percuma deh di sini. iya, aktualisasi diri. Ada spare itu apa? Gak malu-maluin, Nah, gak jadi malu-maluin gini, kampus. setiap orang itu mempunyai kebutuhan untuk Pengakuan ya? beraktualisasi, eksistensi, Eksistensi. pengakuan untuk tujuannya begitu kan. Nah, memiliki kemampuan seperti ini itu adalah sebuah Keunikan. upaya yang mudah. Oke. Upaya yang mudah. Oh, kan? oke. Ngerti paham. Upaya Begini. yang mudah ya. Ya, kita sering ketemu kan, Iya, sering banget ketemu dengan orang yang, wah di sini tuh ada penunggunya tuh. Jadi biar orang lain tuh kuntilanak. lihat, cih keren ya orang ya. Nah, bisa kia. betul. Mata. Dia nggak bisa membuktikan sebenarnya gitu kan. Kan kita juga Iya, buktiin iya. dong gimana. Oh, lu mah nggak percaya jadi nggak bisa Iya, ngeliat. benar-benar. Ya Iya gimana? sih, bener Ya juga kan, sih, jadi bener-bener sih. ini kan susah untuk dibuktikan gitu kan. Kita kalau misalnya kita bilang kita nggak ngeliat atau nggak percaya, ya udah lu kan nggak percaya gitu kan. Nah tapi ya kan, nah misalnya banyak nih teman kita juga itu kan akhirnya kita menjebak sendiri kan gitu kan. Oh iya di atas itu ada gitu, kayak kemarinnya pas di satu Tempat. gitu kan, ada yang orang ngaku-ngaku punya kemampuan indigo gitu kan, atau bisa melihat dan berkomunikasi Iya, gitu iya, kan. iya. Terus ya kita Usil, magician dia ya, gua terus dia tiba-tiba usil ya. Iya di situ juga ada kata dia. Iya lu bisa melihat juga ya. Wah lu ngelihatnya dari mana? Ini cerita lu ini ya keturunan dari ada kemampuan buat melihat apa segala macam. Iya. Padahal bohong gitu kan, nggak ada. Dan itu membuktikan bahwa si orang yang mengaku indigo atau bisa melihat setan tadi tidak bisa sebenarnya gitu kan, karena kita aja yang bohong diain sama dia gitu kan. Itu salah satu untuk membuktikan kebohongan si orang indigo tadi. Nah itu tadi gue bilang untuk memenuhi kebutuhan eksistensi tadi, biar mendapat pengakuan tadi terlalu mudah untuk di sesi ini, maksudnya di sesi di bagian ini. Oh, di aspek ini. Di aspek ini benar. Di aspek ini, Jadi ya. bisa melihat ini arwah lah apa segala Karena susah. macam. Tidak bisa dibuktikan secara langsung, maksudnya secara visual langsung. Mm-mm. Terus ya banyak alasan yang mereka bisa Iya. iya. Ya kayak tadi kan, general tadi kan, Iya, general. bus apa segala macam, bus kuning gitu kan. Nah itu tadi jadinya menjamur. Kenapa orang Indonesia percaya? Nah, karena di Indonesia itu sangat masih budaya Sangat timur, kental banget. ya Timur. budaya mistis itu sangat Mistis. kuat. Okultisme. Kult- Okultisme. Okultisme, benar. Nah karena Indonesia juga dulu Indonesia ke Jawa. Adakah Sundana kamu? Ya udah. Lanjut. apa namanya agama asli orang Indonesia itu kan dulunya Ya.
ini kan aliran kepercayaan. Iya. Makanya kita kan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing karena ada orang yang memiliki kepercayaan karena dulunya di Indonesia kan banyak ngasih sesajen apa segala macam. Balik Nawa kan percaya ada ya. Gua bukan menghina kepercayaan orang lain ya, tapi menurut gua yang itu alasannya indigo seperti itu nggak ada gitu. Itu alasannya dia banyak orang percaya gitu. Iya benar-benar setuju sih. Apalagi di Indonesia ini ragam hantunya banyak banget coy. Iya. Ngomongin hantu. Enggak. Masalahnya pernah tuh, gua pernah cerita tuh yang gua lupa di salah satu TV, pokoknya acaranya karma. Ya pokoknya itulah karma kali ya. Jadi ada orang kerasukan hantu Cina katanya, hantu Cina terus masuk terus dia bahasa Cina gitu. Gue percaya kalau bahasanya benar ya. Ini mah cuma bahasanya Cina. Terus hostnya yang indigo ini bisa ngerti. Si hostnya ini pakai bahasa Mandarin. Bener, si host mah bener bahasa Mandarinnya karena soalnya dianya juga orang itu kan si host. Iya. Dan gue ngerti, si host ini ngomong ini gue ngerti bener, teksnya bener. Tapi si yang kerasukan ini gak jelas. Kok kan lagi kerasukan, Pak? Enggak, maksudnya tapi kok bisa Cinanya jangankan itu, ada kan yang siapa yang cerita ke gua gitu di YouTube, jadi ada kerasukan harimau, lu yang cerita ya? Terus Raffi gitu, akun Raffi, jadi saudaranya Raffi gitu. Oh, si adiknya, si sepupunya. Ya gua nggak tahu pokoknya. Kemarin lu ceritain sih sepupunya yang ada kerasukan harimau. Baru gue cerita deh. Kerasukan. Oh iya. bisa jadi. Jadi ya ada kerasukan harimau ya kan, terus si orang ini tuh bisa ngomong sama si harimau yang ngerasukin itu kan. Oh, untung ada orang ini ya, dia bisa ngomong sama hewan gitu. Oh, ingat gak? Bukan gua kan? Bukan. Iya benar, Noet kan ngasih dedek ya. Nah, jadi lucu banget ya. Ya lucu aja sih gitu maksudnya. Ya pertanyaan Vince tadi kan adalah kenapa kok orang Indonesia lebih tepatnya masih percaya hal kayak gitu ya. Balik lagi karena emang kepercayaan Indonesia dulu okultisme ya apa? Ya, percaya terhadap sesuatu. Terus dulu kan Indonesia itu terkenal kekuatan animisme dan dinamisme. Animisme kan kalau sekarang jadi anime wibu. Beda. Balik lagi pertanyaan, ada yang bertanya terus kalau anak kecil yang bisa melihat tuh bener nggak sih gitu, anak kecil gitu. Nah itu gimana? Gue penasaran tuh. Dedek gue dulu. Anak kecil kan biasanya pure gitu. Dedek gue dulu waktu umur 5-6 tahun gitu. Jadi paman gue punya anak masih baby gitu kan. Dia tiba-tiba kayak adik gue tuh yang masih umur 5 tahun saat itu, dia kayak mukul sesuatu tuh, kayak ngusir sesuatu. Tapi kita nggak bisa lihat itu apa. Sampai baby paman gue tuh dengan sedih meninggal kan. Tapi dengan badannya yang ungu semua, jadi hitam di punggungnya. Oke, dan di kampung gue tuh nenek gue percaya, paman gue percaya hal itu. Nah anak umur 5 tahun ini kan, adik gue sekarang udah kuliah ya, kan nggak mungkin bohong dong, 5 tahun. Belum kepikiran kayak gitu. Iya, belum kepikiran gitu. Nah, itu yang masih misteri sebenarnya. Apakah itu imajinasi atau masuk akal sih, tapi nggak tahu ya. Tapi ada juga soalnya gue ada video yang anak kecil ibunya tuh udah meninggal, tapi dia ngelihat di pohon itu kayak ada sosok ibunya. Dia bilang, gue lihat video ya. Dia ngajak main itu, mau main pantas. Itu kalau dibuat agak bohong sebenarnya agak menyedihkan ya. Agak maksudnya tidak layak untuk diinikan. Kok anak kecil bisa kayak gitu maksudnya? Apakah itu benar? Itu kalau bisa benar, tapi kenapa pas dewasa mereka jadi nggak bisa lagi? Kalau yang gue tahu secara agama itu belum bahas ya. Taruh udah? Belum. Itu ya. Jadi kalau setahu gue ya, di agama yang gue percayai, katanya kalau anak kecil itu belum bisa bohong, itu bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, artinya yang tidak bisa dilihat orang lain bisa dilihat, gitu kan? Ngerti ya maksud gua? Iya. Karena makhluk halus ya. Ya, karena katanya ya mereka karena masih pure, masih murni gitu kan, jadi mereka bisa jiwanya. Tapi kan kita mah nggak percaya anak bayi itu murni. Kita kan percaya dosa asal, coy. Udah beda lagi. Jadi iya kan dosa asal, makanya beda kepercayaan namanya. Iya loh. Jadi
Oh ya udah, oke. Murni ini pokoknya Ini yang berantem nih. Dia Satu kepercayaan tapi nggak percaya sama lain. Nggak, emang benar dosa Si asal anak tuh nih. basic ini. set begitu terlahir kembali kan, kayak gitu terlahir kembali kan dia udah dimurnikan. Sama nggak Iya, sih? Sepaham nggak sih kita? Iya, kalau di luar agama, kalau di luar agama. Kalau di luar agama emang murni, karena dia tidak Nggak, kita melakukan nggak bahas sesuatu agama. yang tidak melakukan Nanti sesuatu kita yang ribut jahat. di ini ya. By the way, kenapa muka gue hitam ya di sini? Kenapa sih? Berarti geser gitu ya? Enggak, Nah, ya. Itu bisa diputihin. Gitu. Nah intinya si anak masih Murni, murni, oke. belum ada dosa dan Yes. dia masih ada kekuatan roh ilahi yang membuat dia punya kemampuan tersebut. Cuman seiring dewasa, versi Dika yang gua tahu adalah Banyak dosa-dosa. begitu ada dosa si roh ilahi ini udah nggak bisa menetap di situ. Iya, gitu. Jadi gua nggak bilang roh ilahi. Itu nih. nggak, Gua roh roh ilahi. ilahi. Jadi Kayak kayak ini digabungkan sama ya, di mix ya. Di mix. Jadi yang gua tahu Jangan kalau misalnya campur-campurkan agama, cowok. Enggak, Nah, maksudnya enggak, gini, kayak, ya. lu kalau pernah nonton Shaman King, dia ngomong di Shaman King ngomong ini, orang yang bisa melihat makhluk halus adalah orang yang baik, dia bilang gitu. Intinya kan maksudnya murni, nggak pernah berbohong gitu. Nah itu Orang tadi baik. Jadi katanya kalau anak itu mulai bisa berbohong, kemampuannya itu luntur perlahan sampai itu dia bisa. Dia harus murni dulu. Karena jadi apa namanya, gue pernah dulu punya ponakan dan itu suka ngelihat yang seperti itu, suka nangis kayak gitu kan, ada yang serem kayak gitu. Tapi udah gede, udah nggak bisa. Terus kita Mungkin dia sadar kalau gua tetap ngelakuin itu malu kayaknya. Kan bisa bener bisa. Teori yang bagus. Teori yang bagus. Udah gede kalau diomongin kan, jadi gua jadi aneh sendiri. Tiba-tiba nangis gua aneh sendiri, entar dapat bully gua ini. Tapi, nah secara psikologi anak-anak itu ada punya teman hayalan. Suka ada punya teman Iya, hayalan teman yang hayalan, ngobrol iya. sendiri. Nah itu Jessica Effect. ada yang sampai gede di bawah, ada yang maksudnya dia pasti punya teman hayalan, ada yang enggak. Itu dong diari Reza dong. Ya, dari Reza itu ada bukunya itu Jessica Effect Method namanya. Dia memunculkan bisa cloningnya, tapi ya itu halo-halo apa? Halu apa? Waham. Wallahu alam dia Wallahu ngomong gitu. Wow. Barusan pindah dia. Yuk, tangannya gini. Gua enggak usah. Ayo, Pada tangannya tahu gini. gua Islam Protestan aja. Jangan Enggak itu enggak ada. Itu bercanda. Hancur Vincent agama baru, entah gitu. Enggak. Nah jadi indigo sendiri itu sebenarnya apa gitu? Apakah Kalau di dalam psikologi indigo itu ada benar. Ya, kan gua bilang barusan. Gua nada bicara gue mulai serius ya. Nggak serius ada. Makanya di psikologi juga ada tes ini kan, apa sih yang Tes indigo. Bukan. Mana tahu tes indigo kan. Jadi indigo punya level-levelnya. ESP. ESP, extra sensory perception. Jadi itu tuh gini, ada tembok, lu misalnya sama gua ada depan gitu kan, lu indigonya gitu kan. Ini temboknya tidak tembus pandang. Ada kartu ESP, itu misalnya gambar bintang, kotak dan segala macam. Gelombang. Gua ambil satu nih yang mana aja gitu kan. Gua ngambil yang sama, intinya gitu kan. Ya. Gua bilang sekarang ambil satu kartu. Nah, lu tuh bisa tahu yang kartu gua ambil terus lu ambil yang sama. Nah, jadi real. Ya, itu real. Itu ada ESP. Makanya indigo itu dalam psikologi itu ada. Tapi indigo itu, teman-teman, ini edukasi ya. Tidak untuk melihat hantu. Bukan bisa melihat hantu. Berarti sama dong kayak program gua, maksudnya gua kan main job gua kan sebenarnya life coach kan. Terus itu ada kartu board gamenya intuisi. Mempertajam intuisi. Intuisi dong bisa disebutin. Lu ngambil kartu apa, intuisi gua makin tajam, makin dilatih, gua tahu bisa ngambil kartu yang sama. Masuk nggak sih itu ke intuisi? Mungkin itu sesuatu yang dilatih ya. Dilatih. Ya. Kalau ini kan enggak. Oh, oke. Nah, jadi dia bukan sesuatu yang Berarti dilatih. Oke, aku tahu. Nah, Gift. Nah, jadi berarti kalau yang dari keilmuannya ada gitu kan. Ya. Berarti Ada. indigo ini sesuatu yang tidak dilatih ya. Sulap kan dilatih nih. Ya. Indigo yang tidak dilatih tapi bukan untuk melihat hantu ya. Kata Mas Dika. tidak untuk melihat hantu. Melihat Tidak untuk melihat hantu. Jadi kalau ada orang yang bilang indigo kan di Indonesia itu rata-rata katanya gua tuh indigo misalnya gitu kan. Ya gua bisa ngelihat nih gini. Makanya kalau misal gua udah saking bosannya ketemu dengan orang seperti itu, dia nanya misalnya Nggak usah ditemenin. Enggak ya, kita harus balik ke sana. Jadi kalau dia nanya,
gue main sulap misalnya kan, gue pernah tuh main sulap di suatu daerah, gue disangkain punya apa segala macam, punya penunggu gitu kan. Lu main di kampung lu aja. Mas bisa lihat ya? Oh bisa, gue punya mata. Iya kan? Benar. Bisa lihat? Bisa. Itu jelas, pertanyaan Mas. yang paling Jelas. sering gitu kan? Iya. Mas bisa lihat ya? Mas penunggunya, jadi kata dia, Mas penjaganya ini ya kuat, dia agak besar deh. Oh iya, gue bilang, iya saya juga punya penjaga sih, cuman nggak sehebat punya Mas. Keturunan iya. keturunan keraton. Enggak, penjaga gue Balmon. Tapi gue Buat yang nggak tahu Balmon, munculin ya sosoknya nih. Gak usah dimunculin lah. Salah ya, Bang. Tapi kalau dengar dari kata Mas Dika berarti kita kasihan ya. Maksudnya kasihan gitu sama koknya gitu. Ya. Berarti jangan, kalau bisa mah jangan dijauhin ya. Jadi Malah kita harus ngerangkul nggak sih? Mungkin begini Enggak lah. Mungkin Men, kan Oh iya, butuh kalau- perhatian kan. kalau kayak balik lagi, gitu. Aktualisasi diri butuh pengakuan. butuh pengakuan. ya berarti kalau menurut gua sebagai orang yang bukan indigo, misalnya punya teman yang indigo. Misalnya kita let's say Nawa sekarang indigo nih. Nah. Jangan nggak in frame, Vince. Oke, Vince. Oke, Vince Vince indigo indigo. nih. Dia pingin indigo. Oke, Vince indigo. Temen gue banyak. Fans indigo. Yes. Nah, gua mungkin secara pelan-pelan akan mengedukasi dan menunjukkan nih. Karena kan kalau kita bilang, Vince, indigo tuh bukan cuma ngeliat hantu, lu tuh jangan ngaku-ngaku, itu kan kejam ya. Kejam, kan? Jir, lu bukan teman Oh gua. iya, lu tuh kan nggak bisa ngeliat nanti yang jadinya perdebatan. Lu nggak paham apa yang gue rasain. Nah, gitu Iya, kan. iya. Mungkin kalau gue ya edukasi secara pelan-pelan gitu kan, bahwa indigo itu bukan seperti itu. Terus kalau mungkin bisa disarankan mencari sesuatu kelebihan yang lain yang benar-benar kelebihan gitu ya, bukan kelebihan halu. Dari indigo dia langsung berubah nih. Demonologi apa sih? Ini baju Vince nih, saya pemuja setan. bukan. Kasih lihat dong. Kasih lihat dong. Ini sebuah karya pertunjukan Sang penyembah setan. Sang penyembah setan. Jadi Wolfgang Amadeus. Udah tutup lagi, nggak usah dijelasin. Itu sastrawan ya. Guta. Sang penyembah setan. Sang penyembah setan ya. Terus kalau mungkin gue kalau sebagai indigo ya coba bertanya pada diri sendiri aja gitu kan, gue bener nggak sih bisa ngeliat hantu? Atau aku hanya butuh Bukan, atau itu hanya gue seakan-akan merasakan karena gue percaya. Waham ya? oh iya. Ya kan? Waham. Nah karena gini loh, kalau misalnya kelamaan itu dipelihara itu jadi waham. Waham itu dalam psikologi itu kayak kegilaan gitu. Jadi misalnya gini, waham ada namanya waham kebesaran. Waham kebesaran itu dia menganggap dia orang penting, orang-orang yang dihargai apa segala macam. Ada waham agama. Jadi kayak dia itu merasa paling tahu tentang agama, paling benar tentang agama. Ya, waham-waham seperti ini tuh bahaya gitu. Kenapa? Ya kalau bahasa kasarnya di Indonesia tuh lu halu gitu. Nah, sorry ya kalau misalnya anak-anak indigo nonton ini dan kalian marah, gini deh, lu datang ke sini, gue bayarin 500.000, lu bisa ngebuktiin indigo, gue akuin, ya langsung di ini kan ditayang di YouTube ya, artinya di media gue akuin. Nih, Gue punya tes sendiri. Atau nggak usah kalau undang ke sini kan siapa kita gitu. Kalau kalian indigo 500.000 coy dibayar. iya nggak apa-apa, malah atau kita balik. Oh, Kita kita datang ke mereka juga nggak apa-apa. nggak masalah. asik, gue ikut. Kita yang datang gitu, kita yang datang lah. Tergantung kota ya. Tapi kota ya. Tapi juga. Ingat nggak sih? Ingat nggak sih di YouTube-nya si Marcel Hadifal ya? Kan dia pernah ngebahas kalau kita ngundang orang buat dites, orang tuh pasti kemungkinan penolakannya besar. Karena buat ngapain dites? Buat ngebuktiin sesuatu Iya, gitu kan? Oke. Ya gitu. Jadi gimana tuh? jadi ya kan gue bilang kalau memang beneran ada gitu. Oh iya. Ya kan misal gini, Tapi kayaknya ada ya. Ada, bener. Apanya? Orang yang beneran indigonya, tapi menurut gue mungkin ada. Kan dia bilang kalau ada yang palsu, ada yang asli. Iya. Tapi coba gini deh, gue pernah ngomong ke cewek gue bilang gini, dia kan seneng banget sama Diari Raisa. Diari Raisa. Gue bilang, coba aja kamu follow terus lihat updateannya terus. Kalau nggak salah tuh dia pernah ngadain kayak ngajak followernya loh buat ikut merasakan pada saat mereka shoot gitu. Gue mau. Kontennya lah. Jadi mungkin nggak terlibat di dalam video, tapi mungkin jadi tim atau apa gitu. Gue pingin banget tuh sebenarnya. Kita coba ya. Ya kalau ada tuh nggak apa-apa lah. Gue jadi penonton, jadi kru. Nah, Pingin terus lihat gini. gitu. Kenapa di tempat gelap kita merasa merinding? Oh, jangan-jangan beneran ada gitu kan? Gini, tempat gelap merasa dingin dan merasa merinding. Oke. Gua itu ada satu pengalaman yang sangat keren. Bukan pengalaman sekali, berulang kali. Waktu SMP ada kalau Sumatera itu kalau di Bandung belajar pelajaran bahasa Sunda, ya kan?
Kalau di Sumatera Bahasa itu, daerah. ya itu kan muatan lokal kan. Sana tuh ada AAMI namanya, Aksara Arab Melayu Indonesia. Jadi kita tuh harus nulis tulisan Aksara. Arab, ya aksara Arab. Gue tuh nggak bisa, ya kan. Nah, jadi setiap hari pelajaran itu ada PR. Gue tuh bisa sakit. Gue percaya gue sakit. Akhirnya gue sakit. Kekuatan pikiran gitu kan. Power of mind. The power of mind. Nah, jadi kenapa di tempat yang sepi, di tempat yang ya gelap begitu, kita tiba-tiba merasakan kedinginan, merinding, kayak ada yang merhatiin. Ya itu tadi karena mindset kita, apalagi di Indonesia sudah gimana ya, sudah ada tertanam kalau tempat sepi, tempat yang kosong, kita sendiri itu tuh ada penunggunya gitu kan. Jadi kita merasa seperti itu. Kalau gua ada satu momen syuting Full the Ghost, ya kan, Full the Ghost di satu tempat lah. Gua udah dapet nih. Ada di situ teman lah ya, tiba-tiba bilang ke kru kita, oh di situ tuh ada anak-anak tuh lagi lari-lari Ke host kita. Ke host Kita jadi kru, di sana kita jadi kru. Iya benar. Jadi bilang, oh di situ ada anak-anak lari gitu kan, namanya cewek kan suka, ih jangan gitu dong ini. Ya namanya cewek lebih emosional. Gua tuh dari tangga kan, gua denger gitu kan, gua langsung turun, plak. Ada apa di balik tembok? Enggak ada. Mereka mungkin takut gitu kan, karena langsung gua counter gitu kan. Gua langsung ke balik tembok nyanyi aja. Iya. Itu tuh nggak. Kenapa? Karena ya gua nggak percaya adanya hantu. Ya. Makanya orang bilang, ya lu nggak percaya adanya hantu, makanya lu nggak bisa ngelihat. Loh, kenapa lu bisa melihat gitu kan? Apakah benar? Ya buktiin gitu kan. Maksud gua Karena banyak belief, percaya dong, karena beliefnya jadi alam bawah sadarnya bekerja kayak gitu. gua percaya jin, gua percaya setan gitu. Tapi tidak percaya hantu, karena menurut gua hantu itu tidak ada. Nah, jadi gua mau ngomong apa? Gua lupa. Berarti padahal indigo tuh sebenarnya kemampuannya di atas itu ya. Nah, kemampuan indigo tuh kemampuan luar biasa. Jadi itu ibarat satu dari sekian miliar Sekian. orang ya. Ini gue punya contoh, Ini indigo real yang kayaknya yang kalau dibahas sama omongan lu, kayaknya ini the real indigo. Gimana? Ada orang ya. Kayaknya. Soalnya gini, dia nggak ngebahas hantu emang. Oh, dia nggak Dan bahas. dia nggak mengaku dia indigo. Oke. Tapi suatu Nah, ketika itu kadang biasanya orang yang beneran indigo itu dia nggak akan mau bilang dia indigo. Iya, sama kayak magician hebat, itu nggak akan ngomong dia hebat. Iya, tapi gue bener. magician hebat, gue Berarti lu nggak hebat. emang nggak hebat, makanya gue ngomong. Hebat nggak ada gitu. Gini, jadi Lu orang yang butuh pengakuan hebat kan? Sama. Enggak, aku gak butuh pengakuan Nggak, hebat, maksudnya tapi gue ngomong sendiri. Iya. Gue magician hebat, gue nggak butuh lu ngakuin gue. Ya, lanjut yang tadi. Nah, orang ini dia suatu ketika tuh dia bikin ini, dia ngelamun, terus dia bikin tulisan-tulisan. Ya, ini gue cerita sambil merinding nih. Ya, bikin tulisan-tulisan, terus ke depannya dia persis yang dia tulis itu terjadi saat krisis moneter. Death Note. Aduh, ini bisa di Nah, bantar. Lanjut tuh. ini, Oke. nah yang menurut gue indigo real ini kenapa? Karena dia memperhitungkan apa yang terjadi di perekonomian Indonesia Salah satu, kedepannya gitu. salah satu Salah realnya. satu. Apa? Salah satunya krisis moneter, inflasi. Nah, dia tuh emang anak muda gitu. Tapi spesifik nggak? Pak, spesifik nggak? Spesifik Tahunnya 98. dia sebutin. 98 99 dia sebutin. Inflasi Nah, kan emang pasti. menurut gua itu tuh indigonya, soalnya dia bisa mempunyai kelebihan untuk Spekul apa? Mengetahui apa yang akan terjadi, tapi dengan Dia buatnya perhitungan kapan? dia Dia buatnya kapan? sebelum tahun-tahunnya. 98 berarti. Ya, mungkin 95. Itu Nah, menurut gua ada dua kemungkinan ya. Dia latar belakangnya apa pendidikannya? Apakah dia orang sarjana ekonomi? Ya, Kalau sarjana Iya. ekonomi iya. ada perhitungan. Pokoknya dia ada perhitungannya. Atau- Nah, menurut gue yang indigo tuh kayak gitu. Atau antara Dia kan di atas ekonomi, kelebihan ini. antara dia ekonomi atau dia orang politik yang sudah tahu nih situasinya akan kemana sehingga bla 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 akan terjadi. Iya. Nah, itu indigo kan kayak gitu bisa disebut. Bukan itu yang dimaksud. Kan dia bisa memprediksikan masa Bukan, depan. indigo itu kayak nggak tau jelasin deh. Kalau itu kayak lebih kayak ini orang yang punya emang ilmunya, dia akhirnya bisa memprediksi berdasarkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, analisis. Iya bener. Iya benar sih, Iya, benar. analisis itu Kayak mah sama Gue aja ngomong, kayak gue ngomong gitu kan analisis. Iya, tapi indigo. dia bilang bukan indigo. Oh itu bukan indigo. Nah, ini gini, Oh kalau analisis bukan indigo ya. Gue juga punya analisis prinsip kayak gitu. Misalnya gini, Oh tanpa dipelajari ya tadinya indigo teh. Ya. jadi misalnya Kayak sorry salah. kayak gue kan ngajar nih gitu kan. Itu kayak koapi, tak tahu ini naik. Iya. Pemikiran ya itu currency benar-benar trading tuh. Itu kayak trading kan kita ini kira-kira nih karena punya ilmunya kan Ada analisis fundamental. iya tahu nih besok naik nih kalau enggak 1 jam ke depan nih naik
Yes. Kalau nggak benar ya udah. Tapi kalau benar kan indigo posting. itu tidak dipelajari. Ya indigo nggak pelajari. Kita di Ya sama kayak misalnya gue kan ngajar nih gitu kan. Gue prediksi di masa COVID, wah ini mulai online nih, dan kedepannya gue percaya bahwa walaupun COVID sudah selesai, akan ada sesi-sesi yang tetap melakukan Zoom. Iya tetap ada jadi tradisi. Itu sudah akan Udah tetap tradisi gitu. sih, Walaupun kayak- nanti ada tetap muka, tapi akan tetap ada yang kayak Kayak sekarang Analisis lu, ya kan? Berdasarkan analisis gue. Gitu. Tahu Nostradamus nggak? Pernah dengar dia tuh ya. ini kan peramal kan. Nah, ramal kan. Dia kan yang meramalkan 9/11 gitu loh. Ah. 2 burung camar gitu kan. Akhirnya kan terjadi. Tapi kenapa orang nggak ngebahas ramalan dia yang belum terjadi? ya buat apa? Karena terjadi. Iya karena gini. Nah ini ramalan. Nah bagus nih lu bahas ramalan. Ini ada teorinya. Ini ada teorinya. di episode tarot nggak sih? Udah. Sudah. Udah. Mungkin kita ulang sedikit gitu kan. Jadi orang itu misalnya gini, gua Gemini gitu ya, baca buku ramalan. Minggu ini Anda akan Yes. kesehatan Anda kurang baik gitu kan. Dan keuangan Anda akan mendapatkan kesulitan. Ternyata gue benar nih sakit tuh, tapi Ya, benar. keuangan gue nggak naik gitu kan. Yes. Yang gue baca, yang gue ingat yang Sakitnya aja. Jadi ada nama teorinya itu Texas subsuiter. Texas subsuiter fallacy. Oke. Wih, Logika kesalahan pemikiran itu. Falasi. Nah, itu ya. Itu real teori ketika orang hanya membenarkan apa yang sesuai tapi tidak membahas yang tidak sesuai. Wih. Kalau yang terkenal di dunia sulap tuh Barnum Effect ya. Barnum effect. Benar. Berarti sama nih, ini akan terjadi gini nih. Tokohnya Barnum kan? Iya, Barnum. Nih, sebelum nanti akan kita tutup ya. Gue udah pernah, maksudnya Cak, gimana ya? Ada temen lah, kenalan temen, Namanya temen. Cak pasti kan? Bukan, calon tadi mau Oh, calon, calon. cuma kan kenalan temen aja. Kita agak umumnya kenalan temen. Dia sempat nanya tanggal lahir gua dan lain-lain, nama mungkin ya, dan mungkin dia lihat foto gua, terus dia bilang ke teman gua gini, dia bilang someday si ini akan dapat sesuatu yang besar. Dia bilang, jadi begitu gua tanya, sis, gua bilang gitu, sis, gua bilang apa? Oh, pokoknya lu taunya akan dapat sesuatu berkah aja. Amin. Kira-kira berkah apa? Wah, nggak bisa bilang. Soalnya nanti Melampaui kehendak Tuhan. ya, dia udah dibilang Jadi di cancel ya? dia udah dibilangin. Karena kan sesuatu yang detail tuh susah dibuktikan. Terus dia alasannya cuman, ya pokoknya tahu lu bakal dapat rezeki yang besar lah, berkah yang besar mungkin. Tapi nggak bisa diomongin, karena kalau diomongin, lu nanti jadi males atau lu jadi udah tahu. Jadi kayak biar- Doctor Strange ya? Hah? Kayak Doctor Strange. Iya kayak Doctor Kemungkinan Strange. 1 banding. Ada kemungkinan 1 banding berapa kan? Gue sih mengaminin ya. Kepala dapat berkah ya, amin ya, gitu. Ya, tapi nggak munafik. Gue juga sambil nunggu nih, bener nggak ya, gitu. Kalau bener, saat itu gue bisa ada 2 yang terjadi. Gue percaya, berarti dia Benar. bisa Berarti lu nggak melakukan. usah ngapa-ngapain juga bakal terjadi dong. Nggak ada kemungkinan kedua kan. Makanya dia bilang ke gue gini, lakukan terus apa yang lu percayain. Karena, nah kalimatnya gini, si kenalan teman gue ini bilang, apapun tindakan lu sekarang akan berpengaruh ke depannya. Itu kan memang pasti. Hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat gitu. Anda akan kaya dalam 3 tahun. Terus bekerja keras. Iya. Lu lakuin apa pasti berdampak, keputusan lu sekarang akan menentukan masa depan lu. Itu udah pastilah gitu maksudnya. Gitu. Terus ini gini buat teman-teman para Netizen. teman-teman Yang magician terhormat. kita, teman-teman yang Kalau nonton magician konten gue yakin dia pasti sepaham lah sama kita. Herudini juga kayak gitu kok. Enggak. Jauhnya jangan kepada Belum tentu. magician. Kan ada yang istrinya magician itu justru. Enggak, aku bilang istrinya magician itu bukan magician kan? Iya, Ya, tapi ikut magiciannya ikut percaya karena istrinya bisa. Oh, magiciannya jadi percaya? Kan Sama kayak syuting. begitu. Ya gue nggak tahu ya. Kan ikut syuting. Cuma kan dia kan suaminya, masa tidak? Dia dan ikut syuting kan, ikut prosesi ikut itu. megang kamera. Emang lu pikir dia bakal Ke kamera siapa tuh? Enggak, dia bakal upload tuh. Dia upload yang dilakukan istriku itu adalah fake, kan nggak mungkin. Dia percaya juga. Ya mungkin dia upload. Iyalah, dicerain habis Tidak ada ya. yang namanya orang-orang yang digelar. Ribut kan habis nanti. Selesai. Sebenarnya ya gue juga terus terang sebel banget. Jangan gitu. Gue sih nggak sebel banget. Enggak, Enggak, jangan. teman Ada- gua, ada teman sebel gue teman gue sampai bikin buku dari mata ketiga di Gramedia. Oh, gue baca itu. Nah, baca itu teman gue anak JB. Weh, sombong. Enggak, teman gue udah punya video collab Gua beli juga di bukunya itu, anjir. dari Indigo mata ketiga. Enggak, Jadi gue nggak benci sih, gue
ini buat yang percaya mangga, nggak percaya ya mati kayak ceritanya lah ya. Kalau gua ya, gini, mati bukan benci ceritanya. orangnya, tapi benci dengan apa yang mereka lakukan yang seenak. Bukan benci sih, kita perhalus lah. Tidak suka. sepaham dengan Ya kalau aku pemikiran benar-benar mereka. aku nggak sepaham. Kalau aku nggak Ada sepaham. gini enggak, gue sebel. Oh, sebelum. Karena gini, BCL kan suaminya meninggal tuh. Oh iya itu Ya mah dong. karena itu menyalahi etika kan sih. Nah, meninggal nih, dia Etika ada pernikahan. posting foto gitu kan di acara duka lah ya. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, oh iya, gue ngeliat tuh arwah suaminya di sini, di dalam foto itu gitu kan. Men, lu nggak usah sok-sok indigo, itu orang lagi berduka, lu Nanti gue mau jadi ini. Jangankan gimana suaminya gitu. BCL yang kemarin VA. Iya, ya kayak itu kan, Itu kan Vanessa Angel dan suaminya Oh kan. iya, Vanessa. Itu ada jadiin konten banyak gila itu gue sinting Makanya, nah, sebel Oh kan iya, yang iya, seperti itu. bener. Itu yang gue maksud sebel. Yang gitu. bikin konten di tempat kecelakaannya ya, Iya, iya, yang iya. katanya manggil arwahnya. Nah kali Goblok, ini orang ini. yang pesulap yang istrinya kayak gitu tuh, nah itu sepaham sama kita karena mereka menolak untuk membahas orang itu. Nah, karena sedang berduka. bukan karena dia artis atau siapa ya, tapi Yes. itu tidak layak untuk dilakukan, dijadikan konten orang sedang berduka. Etika Jadi, itu mah etika. tolong ada etika. Basic life itu mah basic Nah. life. Ini kalau calon gua nonton nih nggak direstuin mertuanya nih gua, calon mertua gua ini. Jadi intinya adalah it's okay kalau lu punya pemikiran pemikiran ya, pemikiran tentang apa yang gaib. Tapi Passion gue indigo. tapi Itu- jangan sampai menjadi waham Iya, ya. iya. Terus satu lagi, kalau yang tidak kita inginkan adalah orang yang tergantung dengan ramalan-ramalan, dengan orang yang Yoi. paranormal seperti itu. Jadi mau ngapa-ngapain ke paranormal dulu, mau apa Mak gua segala. itu, mak gua. Kasih tau mak lu. Dipecat lu. Mak gua udah gua kasih tahu tapi dia tetep weh. Ya lu udah Dia ke apa? Aku sampai bilang, "Ma, Vincent tuh bikin Vince itu bikin konten tentang untuk nggak percaya kayak gitu, tapi Mama tetap ngelakuin ke Tuban, ke Kelenteng. Kan ada jamsinya. Iya, Ada iya, jamsi tahu, dapat terus akhirnya dihitungin sama diartiin sama kuncennya, terus ke feng shui, perhitungan lu ngapain sih? Mak gue juga gitu sih udah. Iya, kan? gitu. Gimana nih Kak? Ya, jadi jangan sampai tergantung mau ngapa-ngapain tuh percaya dengan seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga orang biasa yang tidak bisa menentukan masa depan kita. Iya, iya. Jadi menurut gue ya, keep your mind healthy. Jadi ini kan biar pikiran kita tetap sehat. Iya, anggap hal-hal tersebut tuh kayak hiburan aja lah gitu. Hiburan aja lah, yang positifnya diambil, negatifnya jangan terlalu dipikirkan. Terus jangan apa-apa tuh mau ngeramal. Jadi lu pasti itu tadi kita bilang tadi, kayak gue bilang, gue punya pengalaman, gue setiap pelajaran itu gue sakit. Itu tadi tergantung mindset. Jadi mindset kita harus diperbaiki. Terus itu edukasi dari kita untuk tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, sudah dibuktikan sendiri sama Kang Yana. Gue walaupun banyak yang mencibir Kang Yana, yang satu sisi merepotkan ya, orang yang merepotkan Basarnas dan segala macam. Tapi satu sisi ada sisi positifnya bahwa dia membuktikan secara tidak langsung, terbukti bahwa orang-orang yang mengaku indigo paranormal itu tidak benar-benar mempunyai kemampuan yang hebat. Iya, Kelebihan tadi. Kelebihannya kelebihan orang yang bohong mengambil aja. kesempatan lah. Kelebihannya kelebihan mengambil- bohong aja. Apalagi anak muda yang suka kayak gitu. Cuman suka. dia membuktikan, Kang Yana ini secara nggak langsung membuktikan ada beberapa orang yang pintar dalam mengambil kesempatan untuk aktualisasi diri. Ya. Udah, seperti itu. Jadi jangan percaya yang seperti itu. Jangan mudah percaya. Iya, ada kata-kata bagus dari teman gua nggak mau sebutin ya karena dia ada inilah. Dia bilang kalau Indonesia punya orang-orang seperti itu, kita nggak ratusan tahun dijajah, men. Iya sih Bener kan? Kita nggak ratusan tahun dijajah seperti itu. Itu benar sekali. Jadi jangan percaya seperti itu. Yuk, bangun candinya satu malam bisa kan? Masa ngehajar semua penjajah? Nggak bisa ya? Iya, masa nggak Ya, bisa? karena dia pecah belah kan. Enggak lah. Jadi nggak karena bisa. penjajahnya punya penunggu lebih. Oh, benar. Oke, seperti itu. Itu intermezzo aja jangan. Intermezzo, iya. Enggak bercanda. Jadi seperti itu. Emang kita bercanda. Ini closingnya lama ya? Iya. Padahal tadi Oke. ada kutipan bagus Jadi, kan? kutipannya apa tadi? Lah udah tadi. Itu udah. Harusnya langsung Udah. ditutup aja lah. Oke, so episode kali ini dengan saya Leon dan Dika? Dika juga co-host kita yang di episode kali ini aja kita trial dulu dia dengan siapa? Vince Fiedler. Vince Fiedler. Oke. Jangan lupa Jangan lupa like, komen. dan subscribe di bawah ini. Oke. Oke. See you later. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Full the ghost. Oh salah. Oh, enggak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Balap Bacot Sulap.